Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu, amin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita kekuatan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita kesehatan. Jikalau kita hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak akan terhitung nikmat Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa yang akan kita dustakan kembali? Allah memberikan kita sehat, Allah memberikan kita kekuatan, sehingga kita mampu untuk menjalankan aktivitas kita seperti biasanya. Teman-teman, sebelumnya ahlan wa sahlan, selamat datang di kampus SMA Bhinneka Karawang. Alhamdulillah, semoga langkah awal kalian untuk ke SMA Bhinneka ini langkah kalian untuk bisa menggapai kesuksesan kalian masing-masing. Teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bapak diamanatkan oleh kepala sekolah, Bapak selaku guru juga di SMA Bhinneka. Yang pertama perkenalkan, Bapak guru bagian bidang tahfiz di SMA Bhinneka, dan di SMK-nya juga Bapak di bidang psikologi karena Bapak dari lulusan psikologi. Nah, teman-teman semuanya, insya Allah dengan kondisi sekarang kita harus bersabar. Kita hanya bisa melalui virtual, tidak bisa langsung kita bertaaruf secara langsung. Akan tetapi kita harus bersabar. Kita belajar walaupun melalui virtual, tapi yang paling penting kita untuk bisa istiqomah, untuk bisa terus menggapai apa yang kita inginkan, apa yang kita tujukan untuk menggapai kesuksesan cita-cita kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman semua, adapun yang akan Bapak berikan beberapa ilmu kepada kalian, ini semoga menjadi ibrah bagi kalian semua. Awal ketika kita ingin menjadi orang yang sukses, awal ketika kita ingin bisa membahagiakan kedua orang tua kita, maka pola pikir kita, mindset kita yang pertama itu harus kita ubah. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi di mata Allah. Akan tetapi bukan hanya di mata Allah dan di mata manusia pun. Ada keterangan, habdu minallah habdu minan nas, kita harus seimbang di antara keduanya. Maka syarat kunci kesuksesan kita untuk bisa menjadi orang yang berbahagia, untuk bisa menjadi orang yang bisa membanggakan orang tua kita, awal pertamanya kita harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bagaimana aktivitas kita sehari-hari? Apakah kita lalai terhadap waktu kita? Apakah kita hanya bisa menyia-nyiakan waktu kita saja? Nah, ini yang harus kita ubah mindset kita. Kita ubah, bukan kita yang diatur oleh waktu, tapi kita yang harus bisa mengatur waktu sebaik mungkin. Schedulekan diri kita sehari-hari. Aktivitas apa yang kita lakukan? Aktivitas apa yang membuat kita sia-sia? Buang jauh-jauh. Jadikan hal-hal waktu ini menjadi berharga bagi diri kita semuanya. Nah, teman-teman semuanya, ada beberapa paparan materi yang akan Bapak jelaskan pada kajian kali ini. Yang pertama, ketika kita ingin menjadi orang yang sukses, awal mula kita harus mengubah mindset kita. Nah, dengan cara mengubah karakter kita menjadi lebih baik lagi. Ketika karakter kita yang terbiasa buruk, ketika karakter kita yang terbiasa karakter yang kurang baik,
Maka bagaimana caranya agar mengubah karakter kita menjadi lebih baik lagi? Dengan salah satu Bapak contohkan dan Bapak kasihkan ilmu ini kepada kalian semua. Bapak ambil dari Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Awal mula ketika kita semua ingin menjadi orang yang sukses, maka kita harus perbaiki awal dari karakter kita menjadi lebih baik. Yaitu karakter apa? Dari mulai akhlak kita. Nah, yang pertama ada akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua akhlak kita kepada Rasulullah SAW. Dan yang ketiga akhlak kita kepada manusia dan lingkungan kita sekitar semuanya. Nah, teman-teman semua, bagaimana dengan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Akhlak di sini kita tidak bisa bertemu dengan Allah. Kita hanya bisa melalui berdoa kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Apakah itu tadi kita lalai akan kewajiban kita? Ciri-ciri akhlak yang baik kepada Allah, bagaimana kita menjalankan perintah yang Allah suruh kepada hambanya, yang Allah suruh kepada kita semuanya. Apakah kita lalai akan kewajiban kita? Apakah kita lalai akan perintah Allah Subhanahu wa taala? Nah, maka akhlak yang bagus kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sia-siakan untuk kita bisa menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Contohnya apa, Bapak? Contohnya seperti hal dasar sholat saja. Jikalau kita sholat saja masih susah, masih sulit, nah di sini ya gitu. Mungkin sholat subuhnya ada yang sering telat atau mepet. Apalagi ada juga sholat subuhnya digabungin dengan duha. Nah, itu yang salah besar ya. Di sini akhlak kita kepada Allah harus kita buktikan sungguh-sungguh kita menjalankan perintah yang Allah suruh kepada kita. Sama seperti halnya ketika kita kerja, kita dilihat oleh bos. Ketika kita rajin, akhlak kita bagus, pasti bos juga memberikan reward dong, memberikan penghargaan bagi kita gitu. Bahkan bonus tambahan deh bagi kita gitu kan, gajinya dibesarin gitu sama bos. Sama seperti ketika kita sekolah, kita rajin datang ke sekolah, istiqomah terus rajin gitu kan, mengikuti semua mata pelajaran yang ada di sekolah, pasti guru pun akan memberikan nilai yang bagus pada diri kita. Nah, itu seperti akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba deh sekarang schedulekan waktu. Jangan banyak untuk kita menyanyiakan waktu. Main PUBG, main ML dan sebagainya, silahkan boleh main game. Tapi awas, main game jangan sampai kita keterlaluan. Allah tidak suka terhadap orang yang berlebih-lebihan. Dan Allah tidak suka kepada orang yang membuang waktu dengan sia-sia begitu saja. Nah, kewajiban kita sebagai hamba Allah yang taat apa? Minimal dasar kita untuk mengerjakan 5 waktu, jangan sampai kita ketinggalan dalam 5 waktu kita. Terus yang kedua, akhlak kita kepada Rasulullah. Kita harus ikuti sunnah Rasulullah SAW yang pernah baginda Nabi Muhammad ajarkan kepada umatnya. Rasulullah selalu mengingat kepada umatnya. Ketika Rasulullah menghadapi sakaratul maut pun Rasulullah selalu ingat kepada umatnya. Umatku yang dipikirkan Rasulullah hanya umatku. Bagaimana ketika kelak umatku yang akan mendatang, umatku seperti apa nantinya? Ya Allah, tolong maafkan segala apapun dosa umatku. Rasulullah hanya selalu berdoa. Ampunkanlah segala umatku ya Allah. Rasulullah selalu menekankan inna mab'itsu liutamma makarimal akhlak. Utusan Allah, kekasih Allah, mengedepankan akhlak yang paling utama. Tidak ilmu yang dikedepankan. Walaupun kita akan kaya ilmu, tapi jangan sampai kita menjadi orang yang sombong. Kita harus menjadi orang yang selalu tawadhu.
Kita harus menjadi orang yang selalu bisa menjaga diri kita lebih baik, bukan menjadi orang yang sombong. Akhlak kita kedepankan, bukan ilmu kita yang dikedepankan. PR kalian nanti, jikalau kedepannya kalian pintar, kalian sudah sukses, ingat, kalian tidak boleh sombong, kalian tidak boleh angkuh. Ikuti apa yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, yang ketiga, akhlak kepada manusia dan lingkungan. Bagaimana caranya untuk kita menjaga hablum minanas kita? Apakah kita nih gara-gara kita selalu main HP, kita acuh kepada teman kita acuh kepada lingkungan kita sekitar? Jangan sampai seperti ini. Contohkan akhlak kita. Akhlak kita kepada orang tua bagaimana? Akhlak kita kepada guru bagaimana? Akhlak kita yang kepada yang lebih tua bagaimana? Jangan sampai akhlak kita menjadi akhlak yang tercela. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka lakukanlah akhlak yang baik kepada lingkungan sekitar dan manusia. 3 prinsip ini, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, dan akhlak kita kepada manusia dan lingkungan sekitarnya, ini menjadikan awal dasar bagi kita untuk menggapai kesuksesan pada diri kita semuanya, teman-teman. Nah, maka dari itu jangan pernah bosan kalian semua untuk bisa terus memperbaiki diri kalian. Jikalau diri kalian banyak kehilapan, wajar, yang namanya manusia banyak kehilapan dan kesalahan. Maka dari itu kita terus untuk bisa mengedepankan karakter kita menjadi karakter yang lebih baik lagi. Bagaimana caranya? Dengan akhlakul karimah kita. Maka teman-teman, tidak banyak yang Bapak sampaikan ya. Nah, itu saja kesimpulan yang akan Bapak simpulkan pada kajian materi kali ini, yaitu bahwasannya jadilah kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi di mata Allah dan di mata manusia. Ya. Jangan sampai kita menjadikan diri kita menjadi kerugian pada diri kita. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati. Ya. Wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Kita harus menjadi orang yang sabar ya. Jikalau kita ingin dihargai oleh orang lain, kita pun harus bisa menghargai orang lain. Karakter yang baik sebagai siswa, sebagai siswi, di mana kita bisa patuh terhadap perintah guru, kita bisa ta'zim terhadap perintah guru. Jangan sampai kita lalai awas terhadap perintah-perintah guru, apalagi termasuk perintah dari orang tua kalian. Itu awal kunci kesuksesan kita semuanya. Oh ya, semuanya, sebelum Bapak tutup kajian kali ini, nanti kalian bisa bersilaturahim pada Bapak. Majelis Bapak ada di Resinda. Bapak fokus di bidang tahfiz, di bidang ruqyah juga. Nah, kalian semua nih, bagi teman-teman yang susah, yang sulit untuk sholat dan sebagainya, apakah perlu nih Bapak ruqyah? Nah, jangan sampai seperti itu ya. Nah, gitu ya. Kita ruqyah syar'i dulu saja ya gitu. Teman-teman semuanya, terus untuk kita bisa maju dan bisa menjadi orang yang menjadi pribadi yang lebih baik lagi di mata Allah dan di mata manusia. Itu yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Sampai jumpa kembali nanti, mudah-mudahan kita bisa bertemu langsung ya, bertaaruf langsung dengan guru-guru di SMA Bhinneka. Selamat berjuang teman-teman semuanya. Kalian pasti menjadi orang yang sukses. Kalian pasti bisa membahagiakan orang tua kalian. Terus semangat belajar, jangan sampai ketinggalan kewajiban kalian apa sebagai siswa-siswi ya. Sholat. Terus untuk kewajiban kalian apa? Membahagiakan kedua orang tua kalian. Kalian untuk bisa memberikan prestasi kepada orang tua kalian, bahwasannya kalian bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, bisa menggapai cita-cita kalian ya.
saja dari Bapak. Akhirul kalam, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan dalam segi materi paparan di virtual ini, karena kita masih banyak kekurangan dalam kajian virtual ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibrah pada pertemuan kali ini. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.